apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aju Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, evakuasi korban banjir di Muratara berlangsung dramatis. Duel remaja putri gunakan sajam viral di media sosial. Ribuan knalpot brong diuji kebisingan. Silakan, Mbak. Pemirsa, inilah seputar Aju Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama hari ini pemirsa, sudah 5 hari banjir masih merendam rumah warga di Kecamatan Karangdapo dan Kecamatan Trawas Ilir hingga kini masih terisolir. Proses evakuasi warga masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Beginilah video amatir proses evakuasi warga dari balita hingga lansia. Petugas menyelamatkan ratusan warga yang terjebak di rumahnya di Kecamatan Karangdapo dan Trawas Ilir akibat luapan Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Warga harus dievakuasi karena jalan-jalan desa Kecamatan Karangdapo dan Trawas Ilir bak lautan karena sudah tertutup air. Hingga untuk menuju ke rumah-rumah warga hanya bisa dilalui perahu karet milik tim SAR gabungan. Warga yang terjebak di dalam rumah dipindahkan ke lokasi yang aman menggunakan perahu karet. Selain evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan korban banjir seperti pengungsian dan dapur umum dibangun di sejumlah lokasi. Sedangkan sejumlah warga yang masih bertahan di rumah disalurkan bantuan berupa sembako dan bahan pokok dengan menggunakan perahu karet tim SAR gabungan. Oke, untuk evakuasi warga kita menggunakan 2 perahu karet dan kita juga menyiapkan tenda pengungsian dan dapur umum. Kemudian ada 2 kecamatan lagi yang masih terisolir, yaitu Kecamatan Karangdapo dan Kecamatan Trawas Ilir. Itu untuk seluruh desanya itu terisolir karena kondisi air masih dalam dan warga belum berani kembali ke rumah masing-masing. Saat ini banjir di Kecamatan Rupit, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Trawas Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas sudah berangsur surut. Dari Muratara, Sudirman Ajus melaporkan. Pemirsa, akibat luapan air Sungai Musi di Palembang, beberapa pemukiman rumah warga terendam banjir. Selain luapan Sungai Musi, hujan yang terus mengguyur kota Palembang mengakibatkan adanya genangan air. Banjir terjadi di kawasan pemukiman rumah warga di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Banjir terjadi akibat pasangnya air Sungai Musi yang saat ini debit air sungainya sedang tinggi. Seakan tanpa beban, anak-anak dan dewasa memanfaatkan luapan air Sungai Musi untuk mandi berenang di bantaran anak Sungai Musi. Namun sebagian warga mengeluhkan luapan air Sungai Musi lantaran cukup menghambat warga untuk beraktivitas menggunakan kendaraan. Tentu sangat mengganggu, apalagi demi keselamatan anak-anak, belum lagi sampah yang menumpuk dan juga kendaraan yang mogok akibat melintasi luapan banjir di sini. Selain air Sungai Musi yang sedang pasang, tingginya debit air Sungai Musi setelah banjir melanda beberapa kawasan di hulu Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gerak cepat dalam menanggulangi bencana longsor yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan tertutupnya akses jalan milik Pemprov Sumsel. Seperti longsor yang terjadi di Kabupaten Oku Selatan. Bencana longsor pada pertengahan bulan Desember 2023 lalu mengakibatkan ambles hampir setengah badan jalan di kawasan wilayah Desa Talangbaru, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan. Jalan amblas ini memiliki panjang 14 meter dan lebar 2,4 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter. Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, M. Afandi, bergerak cepat dalam menangani longsor yang terjadi dengan memasang rambu jalan. Hal ini dimaksudkan agar akses masyarakat tak putus dan jalan tersebut tetap bisa dilalui. Pihaknya langsung melakukan penanganan sementara dengan membuka bahu jalan dan menambahkan agregat supaya mobilitas kendaraan di wilayah tersebut bisa lewat seperti biasa. Berkoordinasi dengan BPBD setempat, Kabupaten Oku
Selatan ya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pak Bupati Maluku Selatan untuk memberitahu apa yang harus kita lakukan karena itu di ruas provinsi. Lanjut Avandi, saat ini pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran serta pemetaan dengan kurang lebih 100 meter dan lebar 15 meter jalan yang akan direlokasi dengan menggunakan konstruksi. Dan tim full day lalu kemungkinan besar juga di-rigid. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, 2 remaja putri duel menggunakan senjata tajam di lokasi pemakaman hingga salah satunya terluka. Duel tersebut disaksikan bahkan direkam teman remaja lainnya dan viral di media sosial. Dari rekaman video viral terlihat remaja laki-laki diduga memegang senjata api jenis pistol. Pistol terlihat ditembakkan ke atas pertanda dimulainya perkelahian atau duel 1 lawan 1. Ironisnya duel tersebut dilakukan 2 remaja putri masing-masing menggunakan senjata tajam jenis celurit. Aksi duel berhenti setelah dilerai remaja lainnya dikarenakan salah satunya terluka di bagian lengan. Rekaman video remaja putri duel tersebut viral di media sosial. Kejadian terjadi di pemakaman Tiongha Talang Kerikil Sukarami, Palembang, di mana lokasi tersebut sangat sepi, jarang warga melintas. Warga sekitar merasa khawatir dengan kejadian tersebut. Selain tidak sopan karena kawasan pemakaman, dikhawatirkan salah sasaran terhadap warga sekitar. Dari video itu kayaknya lokasinya di mana nih Kak? Inilah. Posisinya inilah kayaknya Kak ya? Oke, tapi tidak tahu kapan kejadiannya ya? Nah, tidak tahu kalau kejadiannya. Memang sering ada anak-anak kumpul sini Kak? Ada juga kadang-kadang. Sering. Warga berharap polisi dapat segera mengamankan para remaja tersebut dan segera diberi sanksi jera untuk pembelajaran. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang remaja yang masih di bawah umur ditangkap Polsek Martapura, Oku Timur. Remaja tersebut ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor. Pelaku nekat mencuri lantaran telah kecanduan judi online. Jab, seorang pemuda yang masih berusia 16 tahun, tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju halaman depan Polsek Martapura untuk melakukan konferensi pers. Dirinya ditangkap petugas karena mencuri 1 unit sepeda motor dengan nomor polisi B6618 TOD. Ironinya, JF mengaku nekat melakukan hal tersebut dipicu lantaran kecanduan judi online. Rencananya motor hasil curian tersebut nantinya akan dijual dan hasil dari penjualan motor tersebut akan digunakan untuk foya-foya serta bermain judi online. Naasnya sebelum itu semua terjadi, pelaku sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas. Pelaku ditangkap di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu saat lagi asik bermain game. Dan ditilang. Kemudian kami mendapatkan informasi, terus kami amankan berikut pelaku yang sedang bermain PS di Sungai Tuha. Untuk ancaman terhadap anak-anak ini ya 6 tahun penjara. Dari Oko Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Ribuan knalpot Brom diuji kebisingan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu menguji ribuan knalpot brong penyitaan menggunakan alat khusus. Hasilnya ribuan knalpot brong menyalahi aturan dengan uji kebisingan di luar peraturan yang berlaku. Kapolres Ogan Komering Ulu memimpin langsung ribuan knalpot brong hasil sitaan beberapa tahun belakangan menggunakan alat khusus pengukur kebisingan. Hasilnya ribuan knalpot brong tersebut melanggar aturan yang ditetapkan. Knalpot brong itu sendiri merupakan hasil razia Satuan Lalu Lintas selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Knalpot sepeda motor itu sendiri ditinggal pemiliknya lantaran tidak mampu melengkapi surat-surat resmi yang ditentukan. Kapolres Oku menyebutkan ketentuan tingkat kebisingan dalam Undang-Undang tahun 2019, kendaraan dengan cc di bawah 80 harus memiliki tingkat kebisingan 77 desibel, sementara 80 cc hingga 175 cc harus 83 desibel, dan melanggar spesifikasi tidak SNI. Hasil pengujian semua knalpot yang disita yang hendak dipasarkan di Sumsel itu tingkat kebisingannya mencapai 115 desibel tanpa dilakukan pengegasan dari kendaraan sepeda motor yang dipasang knalpot brong. Muncul knalpot dengan kategori tidak layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 285 ayat 1, di mana ketentuan layak jalan sesuai dengan pasal itu maka memenuhi unsur pelanggaran lalu lintas. AKBP Imam Zamroni menyebutkan ribuan knalpot brong itu sendiri akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika memang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihaknya akan memusnahkan atau dimanfaatkan sebagai contoh pelarangan knalpot brong khususnya di wilayah Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Panti Asuhan Bunda Nuraida yang menampung sekitar 38 anak asuh cukup membuat resah warga sekitar. Karena beberapa anak panti asuhan tersebut terlihat seperti tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, bahkan kedapatan mencuri. Keberadaan Panti Asuhan Bunda Nuraida yang berada di lingkungan RT 01 RW 01 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir 3 Kota Palembang yang awalnya tampak kondusif kini berubah menjadi tidak menyenangkan bagi warga sekitar. Pasalnya kedapatan salah satu anak panti asuhan tertangkap warga karena melakukan pencurian. Tertangkapnya anak asuh ini menjadi pemicu warga dan melaporkannya kepada ketua RT setempat. Atas beberapa kejadian pencurian yang lain, meskipun bukan pencurian bernilai besar, namun cukup membuat warga jengkel dan merasa resah, sehingga warga memutuskan untuk menolak keberadaan panti di wilayah RT 01 Sukatani dan RT 24 Sukamaju, Kecamatan Sako. Namun pengelola panti merasa ada rasa ketidakadilan dan ingin menuntut warga. Kami nerima selembaran yang isi itu tanda tangan 18 orang di kepala keluarga di sini yang nak ngusir kami, Pak, yang nak nyuruh kami pergi dari sini. Nah, jadi tanda tangan itu 18 orang. Dan tanda tangan itu bukan kepada kami dikasih, Pak, tapi kepada yang punya rumah. Karena rumah ini dari awal beli sampai sekarang itu dipinjamkan terhadap kami. Namun warga yang sudah resah tetap ingin menolak keberadaan panti dengan melakukan rapat, memberikan tanda tangan penolakan, dan meminta pihak terkait untuk memeriksa kembali kelayakan operasional Panti Nuraida. Untuk menyampaikan keresahan mereka kepada dinas yang terkait bahwa kami di sini, masyarakat sini merasakan resah. Jadi mohon perhatian daripada dinas terkait untuk turun langsung cross check benar layak atau tidak panti asuhan tersebut beroperasi. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Merasa dianaktirikan oleh pemerintah, puluhan tahun Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir terisolir akibat tidak memiliki jembatan permanen sebagai akses keluar masuk kendaraan roda 4 untuk pengangkut hasil bumi. Jembatan merupakan sarana penghubung suatu wilayah dari desa ke desa lainnya dan sebagai akses keluar masuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Desa Selabung Belimbing Jaya, salah satu desa di Kabupaten Oku Selatan, Sumsel yang masih terisolir sejak lama. Akibat kurang perhatiannya pemerintah ke desa tersebut seperti halnya akses jembatan permanen dan listrik yang memadai. Kepala Desa Selabung Belimbing Jaya Asnawi mengatakan yang menjadi kurang perhatian pemerintah ke desanya yakni masalah listrik yang memadai, jalan aspal menuju desa,
dan jembatan permanen agar dapat dilalui roda 4. Tidak ada lagi jalan alternatif lain, seluruh warga harus melalui jalan menuju jembatan gantung yang dibangun melalui dana desa secara bertahap. Jembatan gantung tersebut merupakan akses satu-satunya menuju jalan utama ke jalan provinsi. Menurut Asnawi, dengan adanya pembangunan jembatan permanen, pembangunan di Desa Selabung Belimbing Jaya akan berkembang dan maju. Selain itu, jembatan sebagai akses utama untuk mengeluarkan hasil bumi. Lewat Sinar Marga sepanjang lebih kurang dari sini, jauhnya jalan dari sini jarak tempuh 4 km. Itu pernah digusur oleh Bapak Bupati, itu dengan nilai dana waktu itu 3 miliar. Nah, itu digusur, namun sekarang sehubungan itu tanah memang pasir dan juga jurang kanan kiri, sekarang lebih parah, lebih rusak dari sebelum di. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.